Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak umi semuanya. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Maza darsul nal'an? Darsul nal'an ar-riyadiyah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini itu tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Ini dia. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ingat ya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini dia bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C itu adalah bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Serta X itu adalah peubah atau variabelnya. Jadi variabelnya itu adalah X. A itu merupakan koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan B itu merupakan koefisien dari X. Dan C itu adalah suku tetapannya atau konstantanya. Konstanta itu dia tidak memiliki variabel. Jadi kalau memiliki variabel itu disebut koefisien. Ini dia. Contoh yang pertama. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Kita jawab. Yang A, X pangkat 2 kurang 3. A-nya itu sama dengan 1. Mengapa 1? Karena 1 itu tidak ditulis. X kuadrat itu sebenarnya ada koefisien yaitu 1. Karena 1 makanya tidak ditulis. Berapa B-nya? Karena B-nya tidak ada maka B-nya itu 0. Dan C-nya yaitu negatif 3. Ingat, konstanta itu dia tidak memiliki variabel atau dia angka yang berdiri sendiri. C-nya itu min 3. Dan ingat juga ya, tanda di depan angka itu adalah milik dia. Yang B. B itu adalah 10 tambah X pangkat 2 kurang 6X sama dengan 0. Yang mana A-nya? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berapa koefisien dari X kuadrat? Kita lihat 10 tambah X kuadrat. X kuadrat itu ada koefisiennya, tapi nggak ditulis. Berapa? 1. B-nya berapa? Itu dia koefisien dari X. B-nya itu kurang 6X. Berarti B-nya min 6. Dan C-nya berapa? C itu ingat, dia tidak memiliki variabel. C-nya adalah 10. Ini dia. Berikutnya yaitu menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, ada namanya memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus kuadratik. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang memfaktorkan. Ini dia. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, ini dia pemfaktoran bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya itu sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Caranya, kita mencari dua bilangan. Misalnya M dan N. Boleh ya, boleh M dan N, boleh P dan Q, terserah. Jadi sehingga di mana M tambah N itu sama dengan B. Dan M kali N sama dengan C. Ini dia penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini yang kedua, pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Atau A-nya tidak sama dengan 1. Ingat, yang tadi itu A-nya sama dengan 1. Kalau yang ini A-nya tidak sama dengan 1. Tetap cara kita mencari dua bilangan, misalnya M dan N, sehingga
M tambah N itu sama dengan B. Dan kalau untuk A-nya tidak sama dengan 1, bedanya di sini. M kali N itu A-nya sama dengan A kali C. Maka akar persamaannya seperti ini. Oke, kita masuk contoh lah. Contoh yang pertama. Ini untuk A-nya sama dengan 1 ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Sebelum kita mencari akar-akarnya, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Yang pertama, A-nya itu adalah X kuadrat. Kira-kira berapa A-nya? 1 ya. Karena dia tidak ada di situ nampaknya koefisiennya, tapi koefisiennya ada, itu 1. Berapa B-nya? Karena koefisien dari X itu enggak ada, maka B-nya sama dengan 0. Berapa C-nya? C-nya adalah negatif 9. Nah, kita cari nih berapa kali berapa yang hasilnya B, berarti yang hasilnya min 9. Dan yang hasilnya, bukan, salah Umi. Suatu bilangan jika dikalikan hasilnya C dan jika ditambahkan hasilnya B. Jadi bilangannya berapa kali berapa yang hasilnya negatif 9 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 0. Dapatlah kita ketahui M-nya adalah 3 dan N-nya min 3. Karena apa? 3 dikali min 3 itu adalah negatif 9. Sedangkan 3 ditambah negatif 3 adalah 0. Jadilah dapatlah nilai M-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan min 3. Kita masukkan. X pangkat 2 kurang 9 sama dengan 0. Kita masukkan X tambah 3. Karena dia M-nya 3 ya. X tambah M berarti X tambah 3. Terus X tambah N berarti X tambah negatif 3. X tambah negatif 3 berarti tambah dengan negatif, jadi negatif, berarti X kurang 3 sama dengan 0. Kita cari X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya kita dapat X sama dengan negatif 3 dan X-nya sama dengan 3. Soal berikutnya, ini dia. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 kurang X kurang 6 sama dengan 0. Sama. Kita cari dulu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C. A-nya, koefisien dari X kuadratnya berapa? 1. Koefisien dari X-nya berapa? Ini dia min X, berarti min 1. Dan C-nya adalah negatif 6. Maka kita cari angkanya. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6. Dan jika ditambahkan hasilnya B, yaitu negatif 1. M kali N hasilnya negatif 6. M tambah N hasilnya negatif 1. Berapa ya bilangannya? Yaitu kita dapat yaitu min 3 dan 2. Kita coba min 3 kali 2. Min 3 kali 2 itu hasilnya berapa? Min 6. Betul ya, C hasilnya. Jika ditambahkan dia hasilnya negatif 1. Min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 hasilnya berapa? Negatif 1. Maka dapatlah nilai M-nya min 3 dan nilai N-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. X pangkat 2 kurang X kurang 6 sama dengan 0 itu dapat yang pertama X-nya kurang 3 dan X-nya tambah 2 kurang 3 karena M-nya min 3. X kurang 3 sama dengan 0, kita selesaikan, berarti X-nya sama dengan 3. X tambah 2 itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya dapat X itu sama dengan 3 atau X itu sama dengan min 2. Nah, ini dia berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini adalah bentuk A-nya tidak sama dengan 2. Coba kita lihat yang bentuk umum A-nya yang tidak sama dengan 2 ya. Nah, ini dia tadi. Ini ya, ini untuk yang A-nya sama dengan 1, kamu bisa lihat X tambah M dan X tambah N rumusnya ya. Nah, ini dia untuk A tidak sama dengan 1. Ingat, ini dia rumusnya. A dalam kurung X tambah M per A dalam kurung X tambah N per A. Jadi angka M dan N-nya di sini kita taruh ya. Nah, yuk kita kembali ke soal. Nah, ini dia. Gimana caranya? Tetap sama. Kita cari dulu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Kita lihat di situ A.
A-nya koefisien dari X kuadrat yaitu 2. B-nya berapa? Nah, B-nya koefisien dari X. B-nya negatif 3, min 3X. Berarti B-nya min 3. Berapa C-nya? Itu dia. Kurang 20. Berarti min 20. Kita cari angka atau bilangan. Jika dikalikan hasilnya B kali C. Berarti B kali C. Salah. Dikalikan hasilnya A kali C. A kan 2. C-nya min 20. Berarti 2 kali min 20 adalah min 40. Jadi angka berapa atau bilangan berapa jika dikalikan hasilnya min 40. Dan jika ditambahkan hasilnya B yaitu min 3. Di sini kita dapat adalah 5 dan negatif 8. Coba kita kalikan. 5 kali negatif 8 itu adalah negatif 40. Betul? Betul. Terus jika kita tambahkan hasilnya negatif 3. Kita tambahkan 5 tambah negatif 8. Artinya 5 kurang 8. 5 tambah negatif 8 atau 5 kurang 8. Itu hasilnya negatif 3. Betul. Nah, dapatlah M-nya 5 dan N-nya negatif 8. Kita masukkan tadi. A-nya berapa? 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 35. Berarti A-nya 2. Berarti 2 dalam kurung X tambah M per A. Berarti M-nya tadi kita dapat 5. Berarti 5 per 2. Di dalam kurung X. Berapa N-nya? N-nya itu min 8. Berarti negatif 8 per A. Berarti per 2. Tutup kurung sama dengan 0. Kita selesaikan. Berarti X tambah 5 per 2 sama dengan 0. Dapatlah X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Atau X kurang 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya X sama dengan negatif 5 per 2 atau X-nya sama dengan 4. Ini ada contoh lagi. Ini dia. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. X pangkat 2 tambah 12X tambah 27 sama dengan 0 katanya. Kita cari tetap. A-nya kan situ 1. B-nya berapa di situ? B-nya adalah 12. C-nya 27. Berapa kali berapa? Ingat ini adalah bentuk A sama dengan 1 ya. Berarti A-nya berapa tambah berapa jika dikalikan bilangan berapa jika ditambahkan hasilnya adalah B yaitu 12 dan jika dikalikan hasilnya C yaitu 27. Jadi 9 dan 3. 9 tambah 3 berapa? 12. 9 kali 3 adalah 27. Berarti M-nya kita dapat 9 dan N-nya adalah 3. Kita masukkan X pangkat 2 tambah 12X tambah 27 sama dengan 0. Berarti X tambah M yaitu X tambah 9. Dan dalam kurung X tambah N. Berarti X tambah 3 karena N-nya 3 sama dengan 0. Kita cari penyelesaiannya nilai X-nya. Berarti X tambah 9 sama dengan 0. Berarti X-nya dapat min 9. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min negatif 9 dan negatif 3 atau negatif 3. Ini dia contoh kedua sama. Bisa kalian lihat. Kali berapa yang hasilnya 12. Jika ditambahkan hasilnya 12 yaitu B. Dan jika dikalikan hasilnya C yaitu negatif 45. Dapatlah 15 dan min 3. Karena 15 tambah negatif 3 hasilnya 12. 15 kali negatif 3 hasilnya negatif 45. Nah ini dia contoh yang terakhir nih ya. Untuk A tidak sama dengan 1. A-nya di sini berapa? 4. B-nya berapa? 14. C-nya 12. M tambah N itu berapa? Sama dengan B berarti sama dengan 14. Dan jika dikalikan hasilnya A kali C. 12 kali 2 berapa? 12 kali 4. 12 A-nya 4 ya. 12 kali 4 yaitu 48. Jadi kali-kali berapa yang hasilnya 48 dan jika ditambahkan hasilnya 14. Dapatlah 8 dan 6. 8 tambah 6 berapa? 14 betul ya. Terus 8 kali 6? 8 kali 6 48. Jadi kita dapat M-nya 8 dan N-nya 6. Kita selesaikan. 4X pangkat 2 tambah 14X tambah 12 sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus. Berarti A-nya 4 dalam kurung X tambah M-nya 8 berarti 8 per 4 A-nya 4. Dalam kurung
X tambah N-nya 6 berarti 6/4 tutup kurung. X tambah 8/4 bisa kita sederhanakan menjadi X tambah 2 karena 8 bagi 4 sama dengan 2. Terus 4-nya kita pindahkan. X tambah 6/4 kita kalikan ke dalam. 4 kali X, 4X tambah 4 kali 6, 24. 24 bagi 4 yaitu 6. Dapatnya 4X tambah 6 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Atau 4X tambah 6 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6/4. Kita kecilkan menjadi negatif 3/2. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya negatif 2 atau negatif 3/2. Ini dia latihan soal. Tolong anak-anak Umi semuanya jawab latihannya dari nomor 1 sampai 5. Perintahnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ya dengan cara memfaktorkan. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian semua menjadi anak soleh dan soleha. Amin.